hari ini mau sama-sama bersyukur, kita memuji Tuhan because He has called us His friend. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan, Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Sing, who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. True that you are thinking of me, how you love me. It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Sing. Friend of God, yes, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Sing, who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. When I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. Yes, it's amazing. It's amazing. God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sing, God Almighty, and Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called us. Yes, sing, God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Yes, I am a friend of God. He calls me friend. Sing, I am a friend. I'm a friend of God. Ooh, I am a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Sing, I am a
buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Karena hanya Tuhan yang layak, yang ajaib dan perkasa, yang layak untuk kita sembah. Amin. Yes. Kami bangga Tuhan memilikimu Tuhan dalam hidup kami. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, amin. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Amin. Kuasa-Mu kekal Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan, kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, amin. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, Kau ajaib, ajaib dan perkasa, besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembah-Mu, amin. Selamanya Tuhan Kau ada di hidup kami. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Yes Tuhan, kami bangga Tuhan memiliki-Mu Tuhan, karena hanya kuasa-Mu dan kasih-Mu Tuhan yang nyata dalam ciptaan. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan, ku bangga memiliki-Mu. Bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami. Amin. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Amin. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku. Sama-sama kita katakan, Kau pencipta hidupku, pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, melihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih-Mu, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Kaulah yang mulia, Amin. kuduslah namamu. Yes Tuhan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh yes Jesus, Yes Tuhan, hanya Kau yang awal dan yang akhir Tuhan. Thank you. Dan kami ada Tuhan hari ini Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Kami menaikkan puji-pujian kami. Yes, segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, Yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Yes, Kau Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir
segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh Jesus, hanya Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Terima segala pujian. Haleluya. Kami Jesus, I wanna worship you, Lord. You because you are worthy. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan kami adalah ciptaan-Mu yang sempurna Tuhan. Dan Kau gak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Kau selalu beserta dengan kami. Amin. Karena kami adalah ciptaan-Mu Tuhan, segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Jesus. Biarlah seluruh bumi, semua makhluk yang bernafas Tuhan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh amin. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Say, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name, Jesus. Of your name, I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Amin, amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi melalui sekian kali ibadah online kita.
Kita hampir sudah 2 tahun ya kita beribadah online, tapi semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan kita dapat bertahan sampai hari ini, kita boleh sehat sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, selamat juga mungkin ada beberapa komsel yang mulai ibadah offline, pertemuan offline, tetap jaga protokol kesehatan, jangan buka masker, tetap cuci tangan, tetap pakai hand sanitizer, tetap jaga kesehatan kalian, oke? Oke, hari ini saya mau sharing tentang satu hal yang mungkin sudah jadi hal yang umum di kalangan kita, di teman-teman kita juga. Waktu saya ke Jakarta, waktu saya ngobrol dengan beberapa orang, mereka mengatakan seperti ini, remaja saat ini, khususnya waktu itu dia researchnya di Jakarta, hampir 90% remaja di Jakarta itu mempunyai sakit asam lambung atau GERD. Dalam bahasa Inggrisnya itu GERD gitu kan. Saya ini mulai bingung, kenapa ya usia-usia remaja, mungkin seperti kalian, itu punya penyakit lambung, punya asam lambung, kemudian punya ini ya, asam lambung itu apa ya istilahnya? Mah, sakit mah ya, istilahnya orang-orang bilang sakit mah. Bahasa kerennya itu GERD katanya gitu ya. Nah, kenapa sih kok bisa banyak sekali anak-anak remaja itu punya sakit itu gitu kan? Nah, waktu itu kita bahas beberapa hal itu, wah ini aneh nih. Soalnya biasanya nih ya, yang punya sakit asam lambung itu orang-orang yang sudah bekerja atau orang-orang yang di atas usia mungkin sekitar 25 sampai 45 ke atas itu yang paling banyak kena penyakit asam lambung. Tapi kenapa kok usia-usia remaja, anak-anak muda itu sudah punya sakit ini gitu kan? Ini kan penyakit orang tua, penyakit orang kantoran, atau orang-orang yang sudah kerja gitu kan. Ya, kalian tahu kan, salah satu penyebab adanya penyakit lambung ini adalah stres. Stres berlebihan atau kekhawatiran berlebihan karena macam-macam nih, karena kekhawatiran karena lingkungan, karena kekhawatiran akan masa depan, ada yang khawatir mungkin karena konflik atau apapun yang membuat kita nervous, membuat kita khawatir, itu kebanyakan bisa menyebabkan penyakit lambung atau GERD itu sendiri. Nah, waktu kita analisa ini ya, kita beropini nih, kira-kira kenapa ya kok bisa ada penyakit asam lambung ini banyak sekali diderita oleh remaja di kota-kota besar gitu kan. Nah, salah satunya adalah ya mungkin karena gaya hidup. Nah, kalian tahu kan, kalau kita tidurnya malam, kemudian bangunnya siang-siang, telat makan, makanan nggak teratur, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab pemicu penyakit lambung, gitu kan. Nah, tapi ada salah satu faktor yang cukup besar mempengaruhi kenapa kok bisa sakit ini, adalah hal kekhawatiran. Nah, kok bisa sih? Dulu ya, kalau saya nih waktu remaja, umur-umur belasan gitu ya, itu kekhawatiran tuh, waduh kecil banget lah. Pokoknya kita cuma mainan ke kanan kiri, lari kanan kiri, main sepak bola, atau zaman dulu mungkin main itu ya, PS1 gitu kan. Waduh udah seneng tuh, main ke rumah temen ya kan. Nah itu jarang sekali mikir yang hal-hal yang aneh-aneh tuh, mikir gimana ya nanti ya, atau gimana ya temen saya atau apa, itu hampir nggak pernah mikir gitu kan. Nah, yang menyebabkan salah satunya ini memang stres ini. Ya, kita bisa tahu bahwa peningkatan stres itu memang akan pada kalian itu juga akan sangat tinggi pada saat-saat yang kita sekolah online ini, karena kita kan nggak ketemu orang kan. Kita tahu bahwa kita ini makhluk sosial, kita itu harus ketemu sama orang lain. Kalau nggak ketemu, itu bisa menyebabkan stres juga. Tapi juga ada satu hal yang mempengaruhi besarnya sekali adalah yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu kekhawatiran. Nah, apa sih kata Alkitab tentang kekhawatiran itu sendiri? Ada sebuah pasal di Matius 6 yang sangat terkenal sekali, kita sering baca, tapi kita jarang sekali praktekkan. Tapi kita sering kali juga sama-sama jatuh dalam hal yang sama. Kita baca di Matius 6, mulai ayat yang ke-25.
Di situ dibilang gini, saya bacakan ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 25 ini berkata, Tuhan Yesus sendiri ngomong bahwa jangan khawatir. Jangan khawatir akan hidup kita. Kenapa sih orang khawatir? Yang pertama ini tentang makan atau minum. Ini hal-hal yang dasar. Ya, kita tahu sendiri ya, kalau mungkin dari papa mama kita atau orang tua kita sering stres, itu kenapa? Karena pekerjaan, hal-hal yang dasar. Bisa nggak ya gua ngasih makan anak saya gitu kan? Bisa nggak ya aku hidupin keluarga aku? Biasanya kan mikir gitu. Mungkin kalau yang di teman-teman sekalian mungkin khawatir, bisa nggak ya aku lulus dari sekolah? Pelajarannya semakin lama semakin sulit karena apa? Mungkin online nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham penjelasan guru gitu kan. Nah, ini membuat kita masih stres banget gitu kan. Tuhan juga sudah nulisin hal yang paling dasar, Tuhan perhatikan. Maka Tuhan di situ bilang jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, sesuatu yang kita masuk dalam hidup kita atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, pakaian, apa yang mungkin penampilan kita ada loh yang stres gara-gara penampilan, betul nggak? Udah kurus nggak ya? Udah bagus nggak ya bajuku ya? Udah ini nggak ya? Gitu. Kita memang harus pakaian rapi, menghargai diri sendiri, tapi kita nggak perlu khawatir berlebihan. Waduh, gimana penampilan saya ya? Nanti orang nilai apa ya? Nah, itu jangan. Dibilang di ayat 26 gini, bagus sekali. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan ngomong suruh lihat keluar. Kalau saya lagi banyak pikiran, saya sering keluar dari rumah, di teras rumah, saya lihat burung-burung pipit tuh. Kalau jam-jam 8 pagi, setengah 9 pagi, banyak ngumpul di satu pohon gitu kan. Mereka saya lagi mikir nih, waktu mereka ngobrol sama teman-temannya itu ngobrolin apa ya? Apa ngobrolin besok kita makan di mana? Gitu kan. Atau ngobrolin besok kita beli baju apa nih? Gitu. Apakah ngobrolin apa ya? Pasti mereka mau ngobrolin mungkin hal-hal yang basic-basic, yang dasar-dasar. Nggak ada kekhawatiran dia dari hari ke hari, padahal burung pipit itu nggak punya baju, nggak punya tabungan, nggak punya rumah. Tapi Tuhan pelihara dari hari ke hari. Ya kan? Apalagi kita. Ayat 28 dibilang ini, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Tuhan ngomong di sini, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Pakaian ini lambang dari self-esteem atau kepercayaan diri. Atau bisa dibilang ini lambang dari rasa percaya diri kita. Orang baju itu kan memang gini ya, kalau kita pakai baju bagus, mahal, itu kan kita bangga, kita pede sama orang lain kan. Di sini dibilang, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sekali lagi kita diajak keluar untuk lihat ciptaan Tuhan yang lain. Kita diajak keluar untuk melihat keagungan Tuhan yang luar biasa. Kita diajak keluar oleh Tuhan untuk melihat ini loh, karyanya Tuhan. Bunga yang di padang, yang nggak ada yang nyiram, nggak ada yang nanam. Itu Tuhan pelihara, punya keindahan yang luar biasa loh. Apalagi diri kita. Apakah ada yang dari kalian yang nggak percaya diri? Aduh Tuhan, aku kok gemuk ya? Atau aku terlalu kurus? Atau kulitku nggak bagus? Wajahku kok banyak jerawat ya? Atau aku kok rasanya aku ini rodok bodoh Tuhan?
dek kelas mungkin rankingnya itu nggak bagus gitu kan. Kita rasanya sering nggak percaya diri, minder. Atau kita minder dengan keadaan kita. Aduh, orang tuaku bukan orang yang berada. Aku hidup apa adanya ini, gitu kan. Kita lagi minder. Terus minder, malas bergaul sama teman-teman, diajak malu karena nggak punya baju bagus, handphonenya mungkin jadul, gitu kan. Terus kemudian kita jadi, aduh, enggak ah, diajak ke sini, diajak komsel juga males mungkin ya, diajak hangout sama teman-temannya juga selalu nolak gitu kan. Aduh, alasan ini, alasan itu. Jadi kalau di sekolah juga mungkin jadinya itu males ngomong-ngomong sama teman-temannya. Nah, Tuhan sudah menjamin loh. Luar biasa. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Apa ya sih yang kamu banggakan dalam hidupmu? Tuhan itu ikut mikirin juga. Tuhan itu mengatakan di sini, harga dirimu sekalipun. Apa yang kamu anggap berharga dalam hidupmu, apa yang kamu mungkin nilai atau value dalam dirimu itu, Tuhan itu juga pelihara. Tuhan perhatikan itu. Apa yang menjadi mungkin kita kepingin banggakan, Tuhan itu perhatikan itu. Tuhan sudah terlebih dulu kasih nilai atau value yang luar biasa dalam hidupmu. Kamu nggak perlu cari lagi value, kamu nggak perlu cari lagi nilai dari orang lain, kamu nggak perlu lagi penghargaan dari orang lain sebenarnya. Karena Tuhan sudah lebih dulu ngasih penghargaan yang luar biasa dalam hidup kita. Dia sudah mati di atas kayu salib, tebus dosa kamu. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang Tuhan itu menunjukkan bahwa kamu itu sangat berharga di mata Tuhan. Harganya bahkan melebihi nyawanya sendiri. Ya, sehingga dia rela untuk datang ke dunia, untuk mati di atas kayu salib. Di antara orang-orang berdosa, menderita. Itu sangat-sangat kasihnya Tuhan itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa berharganya diri kita dalam Tuhan. Jadi kalau ada yang masih nggak pede, masih ada yang bingung tentang dirinya, stop. Hargai dirimu. Kalau seseorang menghargai dirinya, dia akan menjaga dirinya dengan baik. Dia akan jaga kesehatannya, olahraga, makan teratur, betul? Dia akan merasa, kalau dia merasa berharga, dia nggak perlu cari penghargaan ke orang lain, ke teman-teman yang lain. Dia nggak perlu untuk ngerayu temennya supaya diterima. Ada kebanyakan dia, dandan nih, kita harus dandan ke salon. Mungkin beli baju yang kompakan sama teman-teman. Atau apa, padahal nggak punya duit. Kalau punya uang ya nggak apa-apa, silakan. Kalau nggak punya uang gimana, Kak? Aku minder, Kak, nggak bisa ngikuti gaya hidup mereka. No. Kamu tidak perlu dapat penghargaan dari mereka. Tuhan sudah menghargai hidupmu dengan luar biasa. Kalau kamu menghargai hidupmu, kalau kamu tahu bahwa value dalam hidup itu luar biasa, maka kamu nggak perlu lagi, kamu bisa menjaga dirimu. Bayangin ya, contoh, handphone ini sangat berharga. Harganya jutaan gitu kan. Nah, tentunya kita akan apa? Kita jaga dong. Nggak mungkin handphone ini saya lempar-lempar ke kanan, ke kiri, kemudian kalau dimasukin ke air, nggak mungkin. Walaupun katanya handphonenya ini anti air, tapi saya juga nggak rela untuk ini dimasukin ke kolam renang atau ke kolam ikan, nggak rela dong. Karena ini berharga. Sama dengan diri kita. Kalau kita tahu bahwa diri kita berharga di hadapan Tuhan, nggak mungkin diri kita dirusak-rusak. Wah, bergaul dengan sembarang orang, mungkin ngomong-ngomong kotor lah, mungkin melakukan hal-hal dosa dalam hidup kita, mungkin kita merusak diri kita dengan, mungkin ada yang ngerokok juga ya, rokok itu merusak diri kita, gitu kan. Nah, Tuhan ngomong gini, namun aku berkata kepadamu, Salomo aja dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tuhan perhatikan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang
kurang percaya. Tuhan ngomong apa? Kalau Tuhan itu mengartikan bunga didandani dengan begitu luar biasa, apalagi kita. Dia sangat perhatikan kita. Dia mencintai kita. Kalau kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan angkat hidupmu di tempat yang kamu nggak sangka-sangka, yang berupa mimpi mungkin waktu itu. Tapi Tuhan kasih itu untuk kalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu aku berkata kepadamu di ayat yang 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai, Tuhan? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya apa? Apa yang sekarang ada dalam pikiranmu? Kamu butuh apa? Kamu butuh teman? Kamu butuh teman yang baik mungkin? Atau kamu butuh uang untuk beli apa nih? Kebutuhanmu, laptop, baju, sepatu, atau apapun yang mungkin kalian butuhkan. Tuhan sudah lebih dulu tahu loh. Luar biasa ya. Saya baca ayat ini berulang-ulang dan nggak sadar nangis. Kenapa? Karena Tuhan yang punya alam semesta, yang saya tahu 2000 tahun lalu menebus dosa saya, itu lebih dulu tahu kebutuhan saya. Bahkan papa mama saya nggak tahu apa kebutuhan saya. Istri saya mungkin nggak tahu apa kebutuhan saya. Tapi Tuhan Yesus, yang Tuhan luar biasa, yang hidup itu, tahu apa kebutuhanku. Sehingga di ayat 33 dibilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kita mengaku memang akan selalu ada kesusahan dalam hidup kita. Masalah mungkin akan datang silih berganti, tapi janji Tuhan, Dia akan ada selalu bersama kamu. Dia akan selalu beserta dengan kita semua. Tuhan itu namanya apa? Immanuel. Tuhan yang beserta dengan kita dalam segala musim hidup kita. Musim kalau di negara-negara di luar negeri ya, di negara-negara dingin, itu punya 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Keempat-empat musim ini juga mewakili musim-musim dalam hidup kita. Kadang kita enak hidup kita, mungkin seperti musim semi, seperti musim panas yang kita, kalau di luar negeri musim panas sama musim semi ini musim liburan kan. Kemudian tapi juga kadang-kadang ada yang nggak enak dalam hidup kita. Musim dingin ini kalau bagi orang di luar negeri, kalau kita mungkin cari salju dan sebagainya ya, tapi coba deh hidup 1 bulan di negeri yang bersalju, lama-lama bete juga ya kan. Dingin, nggak enak, nggak gerah semua. Gerahnya gerah karena dingin, bukan gerah karena panas. Sekarang ini mungkin kalian lihat saya berkeringat kayak gini mungkin karena cuaca di Surabaya saat ini begitu panas banget, lembab banget, ya kan? Mungkin kita bercita-cita kepingin ke luar negeri, tapi orang-orang di luar negeri itu yang punya 4 musim ini, itu mereka berpikiran kepingin pindah di Indonesia yang punya cuma 2 musim gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, keempat musim ini mewakili hidup kita. Saya tahu, hidup kita tidak selalu enak. Hidup kita juga tidak selalu tidak enak. Betul? Kalau sekarang keadaanmu lagi enak, jangan lupa Tuhan. Siapkan dirimu juga untuk sesuatu yang mungkin nggak enak di depan hari. Kalau keadaanmu sekarang nggak enak, keadaanmu ini istilah bahasa Jawa itu bencekno gitu kan ya. Kalau bahasa Indonesia ini nggak enak banget gitu kan, membuat kita ini benci banget dalam keadaan ini. Jangan berpikir akan seperti itu terus. Suatu kali Tuhan akan membalikkan keadaanmu.
Suatu kali Tuhan memberikan berkat yang tidak pernah kita duga. Apa yang jadi mimpimu itu akan terjadi dalam hidupmu. Sabar. Sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Terus doa, minta Tuhan tolong kalian. Karena cuman Tuhan Yesus yang menjadi sumber pertolongan kita, sumber pengharapan kita. Amin. Jadi sekali lagi, jangan khawatir akan hari esok. Kalau sekarang ada yang punya sakit ma, sering sakit ma, kalau mau ulangan matematika mungkin sakit ma, gitu kan. Kalau mau pelajaran Mandarin juga mungkin sakit ma, gitu kan. Atau apapun lah mungkin sakit ma, gitu kan. Kalau saya pribadi itu ya seringnya kalau apalagi asam lambung agak naik itu kalau mau swab gitu kan. Karena hidung ini kecil lubangnya, jadi kalau mau di swab itu semakin banget gitu kan. Jadi saya khawatir gitu kan, jadi perutnya itu sampai mual-mual kayak mau muntah gitu kayak gitu ya. Nah, itu karena stres kan. Nah, mungkin sama juga kalau kalian ada yang mengalami hal yang sama seperti itu waktu mau pelajaran apa, atau mungkin di rumah terus, aduh kak, aku ini di rumah terus bosan minta ampun. Kepingin liburan ke Bali mungkin ya, kepingin liburan ke pantai itu, ke gunung itu, tapi nggak punya uang gitu kan. Ingat Tuhan Yesus mencintai kalian. Cari cintanya. Seringkali kalau saya sumpek nih ya, kalau saya lagi bete nih, hatinya lagi nggak enak, saya ambil punya keyboard atau piano itu ya, main nyanyi satu lagu, habis doa itu ya, beneran ini habis doa itu enak banget perasaan hati. Seperti kalau saya bayangkan itu seperti habis liburan ke Bali atau ke Maldives gitu kan, 1 minggu atau 1 bulan, kemudian kita pulang kembali, perasaannya gimana? Wah, enak banget, seger gitu kan. Sama juga hadirat Tuhan itu akan memulihkan hidup kita, akan membuat hidup kita itu seperti baru lagi. Ayo, yang belum pernah nyoba dekat sama Tuhan, ayo mulai hari ini dekat sama Tuhan. Tiap hari baca Alkitab. Kan kalau nggak ngerti gimana, baca terus aja dulu. Kalau nggak ngerti bisa tanya sama kakak-kakakmu, kakak-kakak pembinamu di gereja, atau gembalamu di gereja, itu bisa kamu tanya. Tapi yang penting baca dulu. Firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Jawaban semua permasalahan di dunia ini ada di dalam Alkitab. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Baca, mulai berdoa, ngomong sama Tuhan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mati. Dia tuh Tuhan yang hidup. Saya dan istri dan keluarga berkali-kali membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Ada banyak kejadian baru, istilahnya bahasa Jawanya itu apa ya, ngumun. Baru ngomong dalam hati, kepingin ini. Tuhan itu bisa kabulkan. Tuhan bisa berikan itu. Luar biasa nggak sih Tuhan kita ini? Ayo, kita mau sama-sama berdoa. Saya mau berdoa buat kalian yang mungkin hari ini sedang sumpek, lagi bete, lagi nggak tahu harus mau ngapain, atau sama sekali kayak nggak tahu Pak, saya mau apa ya, tujuannya nggak ngerti. Ayo, minta undang Tuhan dalam hatimu. Ngomong sama Tuhan, masuk dalam hatiku Tuhan. Kasih aku cintamu, ialah kasih setiamu mengalir dalam hidupku. Amin. Ayo kakak berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, aku mau berdoa untuk setiap yang ada nonton YouTube ini Tuhan, yang ibadah online hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan Allah yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan bukan Tuhan yang tuli, yang bisu, yang mati, tapi Tuhan yang hidup, mendengar dan berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak di sini Tuhan yang merasa hidupnya lagi sendiri, hidupnya itu enggak maksimal Tuhan, lagi bete, lagi bosen, mau berdoa dalam nama Yesus, ada damai sejahtera Tuhan turun ke atas kami semua. Damai sejahtera yang melampaui akal budi kami.
Seakan-akan kami nggak mungkin damai, tapi Tuhan yang memberikan damai itu. Karena kami percaya Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera kami. Dalam nama Yesus, kami minta damai-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang percaya dengan Engkau dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan permuliakan. Tuhan yang menjamin hidupnya, Tuhan yang menjamin masa depannya. Tuhan, kami nggak mau lagi khawatir akan gimana gimana pandangan teman-teman kami. Kami nggak mau mencari perhatian dari manusia, kami mau cari perhatian dari Engkau saja Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami harga yang mahal. Tuhan menebus kami dengan mahal. Tuhan, bahkan dengan darah-Mu Tuhan, Engkau menebus kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Ibadah kita hari ini telah berakhir, tapi saya percaya firman Tuhan yang dibagikan hari ini, puji-pujian yang dibagikan hari ini, ada dalam hidup kalian, dalam pikiran kalian, bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami telah mengakhiri ibadah online kami hari ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada buat kami, bukan di hari Minggu aja, di hari Senin, Jumat, Sabtu, sampai seterusnya sepanjang hidup kami, Tuhan ada untuk kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk menutup ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun Tuhan ke atas setiap kami, ke atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada berkat yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan oleh kami Tuhan. Tuhan yang melindungi kami daripada segala mara bahaya, orang-orang bermaksud jahat, kerugian, sakit penyakit, apapun itu Tuhan yang melindungi Tuhan. Biarlah Tuhan juga damai sejahtera-Mu Tuhan, yang melampaui akal budi kami, turun ke atas setiap kami Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.